Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, pada malam hari ini kita mulai pengajian atau kajian i'rab Al-Qur'an sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'rabkanlah Al-Qur'an. Artinya untuk memahami Al-Quran itu harus menggunakan bahasa Arab, dan Alhamdulillah kita pada umumnya sudah belajar bahasa Arab dasar ya sampai i'rab. Maka hari ini adalah aplikasi dari penggunaan materi yang sudah kita pelajari i'rab. Dalam materi ini yang pertama saya akan menyampaikan satu ayat dengan materinya. Kemudian nanti setelah itu baru akan kita lakukan sesi tanya jawab seputar materi i'rab Al-Quran dan hukum-hukum yang ada di dalamnya, insya Allah. Maka para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini, selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah nabinya Shallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini terlebih dahulu saya akan membawakan acara. Inilah dia materi yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang i'rab kalimat atau ayat dalam Al-Quran, yaitu kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim biasanya itu akan kita temukan di setiap ayat, gitu ya. Kita temukan di setiap ayat ada, kemudian di setiap surat, pembukaan surat ada, kecuali pada surat At-Taubah. Nah, di surat At-Taubah itu ada beberapa riwayat sehingga tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya karena di situ adalah adanya ayat-ayat ketegasan dari Allah tentang kemunafikan dan kekafiran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis-hadis yang lain yang menerangkan bahwa di dalam hadis itu ketika disusun Al-Quran itu kemudian tidak diketahui yang mana perbedaan surat Al-Anfal dengan At-Taubah. Namun yang paling masyhur itu tadi dibaca karena ayat itu menjelaskan tentang ketegasan dan siksa ancaman bagi orang kafir dan orang munafik. Ya, kita kembali pada ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini ada dalam sebuah ayat dalam surat An-Naml, innahu min Sulaimana, innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebuah ayat. Nah, yang perlu kita ketahui, i'rab dari Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ketika kita mengi'rab kata Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Yang perlu kita ketahui sesuai dengan materi qawaid alam bahwa dalam kalimat bahasa Arab biasanya ada dua, ya, ada dua jenis. Yang paling pertama itu adalah jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Nah, ketika kita simak kira-kira Bismillahirrahmanirrahim ini apakah termasuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka itu bisa kita simpulkan bahwa dua-duanya bisa. Karena awalannya itu adalah mahdhuf atau tertutup. Ya. Kalau kita memulai dengan kata jumlah fi'liyah, berarti ada kalimat mahdhuf abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya memulai
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kata abda'u itu adalah fi'il mudhari sebenarnya ya. Nah, abda'u itu adalah fi'il mudhari ya, marfu bid dhammah li'annahu lam yasbiqahu amil. Ya, karena syarat fi'il mudhari yang marfu itu adalah tidak ada amil. Nah, ketika ada kata abda'u di situ, berarti tidak ada amil di depannya sehingga fi'il mudhari ini marfu. Kemudian kita ingat kaidah jumlah fi'liyah ya. Kita ingat kaidah jumlah fi'liyah, yaitu apabila kemudian di depan fi'il tidak ada fa'il yang terlihat, berarti fa'ilnya itu adalah dhamir. Nah, di sini ada huruf alif ya. Huruf alif ini menunjukkan dia adalah dhamirnya ana. Sehingga abda'u ya, secara i'rab ini adalah jumlah fi'liyah mahdhuf. Artinya dia adalah susunan jumlah fi'liyah yang tidak terlihat. Wa i'rabih, dan i'rabnya itu adalah fi'il mudhari marfu bid dhamma li'annahu lam yasbiqahu amil wa fa'iluhu ana. Nah, kemudian kata bismillahirrahmanirrahim ini adalah sibhul jumlah. Ya, mungkin di qawaid 1 dan qawaid 2 belum kita bahas tentang sibhul jumlah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan sibhul jumlah. Sibhul jumlah artinya susunan kata yang hampir menyerupai dengan kalimat, susunan kata yang hampir menyerupai kalimat namun tidak cukup jadi kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut bahwa ini adalah anak kalimat. Ya. Contoh misalnya saya ingin mengatakan anak itu tidur. Itu adalah kalimat sempurna. Anak itu tidur. Subjek dan predikat. Namun ketika saya mengatakan anak kecil itu, kemudian tidak saya lanjutkan, maka anak kecil itu adalah sibhul jumlah atau anak kalimat. Suatu elemen kalimat, namun tidak cukup atau tidak sempurna, tidak mampu dipahami ketika tidak bergandeng dengan yang lainnya. Nah, inilah yang disebut sibhul jumlah. Sehingga kata bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya adalah sibhul jumlah. Nah, sehingga kalau kita i'rab bismillahirrahmanirrahim, abda'u adalah fi'il dan fa'ilnya. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah maf'ul bihnya. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah sibhul jumlah fi mahalli nasbin maf'ul bih. Dia posisinya sebagai maf'ul bih dalam jumlah fi'liyah. Nah, kemudian apabila kita lihat dalam jumlah ismiyah, maka dia bukan kemudian mengatakan fi'il dan fa'il, tapi di situ ada kata bada'i bismillahirrahmanirrahim. Nah, bada'i ini adalah mubtada. Nah, bada'i artinya permulaanku gitu ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ini adalah jumlah ismiyah. Karena bada'i itu adalah mubtada marfu bid dhammah muqaddarah li'annahu syabihun li ismil mangkus. Ya. Ya-nya itu sebenarnya ya mutakallim. Ya, domir ana mutakallim di situ, namun dia menyerupai isim, yaitu isim mangkus bada'iyun. Nah, bada'i berarti itu adalah mubtada marfu bi dhammah muqaddarah li'annahu syabihun li ismil mangkus. Maka kemudian bismillahnya ini sebagai khobar. Nah, bismillah itu adalah khobar mubtada'nya sebenarnya. Jadi bismillah itu sibhul jumlah fi mahalli rafin khobarul mubtada. Nah, ini di qawaid 1 dan 2 belum dipelajari. Namun tidak apa-apa, kita sekilas membahas itu. Jadi bismillah kalau ditinjau dari jumlah fi'liyah, maka bismillah sebagai sibhul jumlah dalam bentuk maf'ul bih dalam bentuk sibhul jumlah. Sedangkan kalau dilihat dari jumlah ismiyah, maka dia adalah
khabarul mubtada dalam bentuk jumlah sibhul jumlah. 6. Itu posisi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau kita i'rabkan bismillahnya, bismillah, bi-nya ini adalah harful jar. Nah, bi-nya bisa babiyah atau bi yang lain. Di qawaid 3 ada itu ya. Nah, kemudian ismi itu adalah jar majrur. Ini adalah jar majrur. Kenapa dia dikatakan jar majrur? Karena ada harfu jar di depannya. Berarti ismi harus majrur. Seandainya tidak ada jar di sini, maka dia di situ tertulis ismun. Ya, ismu. Berhubung ada harfu jar, fungsi harfu jar itu memajrurkan isim. Berarti bismi, nah ini adalah jar majrur bil kasroh li'annahu isim mufrad. Ya. Ismi itu jar majrur bil kasroh li'annahu isim mufrad. Wa huwa mudhafun minallah. Mudhaf dari kata Allah. Ingat susunan jumlah mudhaf dan mudhaf ilaih ya, susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, mudhaf dan mudhaf ilaih adalah kata majmuk, artinya 2 buah atau 3 buah kata yang membentuk satu arti. Yang mudhafnya dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur sesuai dengan kondisi kalimat. Ya. Kebetulan di sini dia majrur. Kenapa? Karena didahului harfu jar. Nah, Allahnya itu adalah mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaih pasti majrur, pasti majrur. Ya, lianna majrurnya dengan kasrah, lianna isim mufrad. Ya. Kemudian kita lanjutkan di dalam kata Rahman, Rahman ya, kita sudah membahas di qawaid 1. Allah ini adalah ada alnya ya. Kemudian Ar-Rahman ini juga ada alnya. Sehingga al bertemu dengan al, kemudian sama-sama kasroh, ini berarti sifat. Sifat mengandung arti yang. Artinya sifat ini menjelaskan apa yang ada dalam diri Allah gitu ya. Sehingga Ar-Rahman itu artinya sifat artinya yang maha pengasih ya. Ar-Rahman sifat yang maha pengasih. Itu adalah kalau diirabkan sifat majrur bil kasroh li'annahu isim mufrad. Wa huwa sifah mubalaghah atau bisa dikatakan sighah mubalaghah. Dalam satu konsep nahwu, sighah mubalaghah itu artinya sesuatu yang sangat, sehingga kita di dalam bahasa Indonesia menyatakannya maha, bukan hanya pengasih, Allah yang pengasih, tapi maha pengasih. Nah, kemudian kata Rahim ini adalah sifat as-sani, sifat yang kedua. Jadi sifat bisa kadang-kadang lebih dari satu. Nah, ini Rahim adalah sifat as-sani dari Allah. Dia majrur juga karena juga menjelaskan tentang Allah bil kasrah li'annahu isim mufrad wa huwa sifah mubalaghah atau wa huwa sighah mubalaghah. Ini juga sighah mubalaghah artinya sangat penyayang. Ya. Jadi kalau kita simpulkan kajian kita pada malam hari ini, kata bismillahirrahmanirrahim ini adalah bentuk sibhul jumlah dari jumlah fi'liyah. Kalau dia jumlah fi'liyah berarti adalah maf'ul bihnya. Nah, kalau dia jumlah ismiyah berarti mubtada, khobarul mubtadanya. Nah, sementara bismillah sendiri, bisminya isim mufrad ini majrur, jar majrur bil kasrah li'annahu isim mufrad. Ya, karena ada huruf kasrah bi, Allah ini adalah mudhaf ilaihnya dari bismi. Nah, Ar-Rahmaninya adalah sifat juga majrur, ya. Ar-Rahim juga sifat, otomatis karena di Allahnya majrur, Ar-Rahmaninya majrur, Ar-Rahim juga majrur. Nah, ini dari segi pembahasan tentang i'rab dari Al-Qur'an. Adapun pembahasan dari tafsir, nah, dari tafsir Ar-Rahman itu adalah sifat Allah kepada seluruh makhluk hidup di dunia. Nah, Ar-Rahman itu adalah sifat pengasihnya Allah kepada seluruh makhluk di dunia, baik itu iman, kafir, munafik, semua akan mendapat sifat Rahmannya Allah. Nah, jadi siapapun yang di dunia pasti diberi Rahman oleh Allah.
disayangi, dikasihi oleh Allah. Namun sifat Ar-Rahim itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa kana Allahu bil mu'minina rahima, dan Allah sangat sayang kepada orang iman. Ini hanya sifat Allah untuk orang iman di akhirat. Nah, sehingga kalau di dunia entah kita beriman atau tidak beriman tetap mendapatkan rahmatnya Allah, bahkan kafir sekalipun itu tetap mendapatkan salah satu kebaikan-kebaikan Allah ya. Banyak kebaikan Allah, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, diberikan kesembuhan, diberikan rezeki dan sebagainya. Nah, kemudian dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa di dalam Allah itu menciptakan 100 rahmat. Nah, satu rahmat diturunkan ke dunia yang akan dirasakan, dinikmati oleh seluruh makhluknya, baik yang berakal maupun tidak berakal, beriman maupun tidak beriman, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nah, sedangkan sifat yang 99, rahimnya Allah, itu disimpan untuk orang-orang beriman di akhirat nanti, Masya Allah. Nah, itu dari segi penafsiran. Dan selanjutnya dari segi hadis, bismillah ini digunakan sebagai bentuk barokah dalam semua kegiatan. Apapun yang akan kita lakukan, maka sudah sepatutnya kita selalu membaca bismillah. Misalnya mau makan baca bismillah, ya. Mau tidur juga membaca bismillah, nama Allah gitu ya. Bahkan ketika kita mau masuk ke kamar mandi gitu ya, itu biasanya ada bacaan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu artinya, ya Allah, saya berlindung dari godaan, artinya supaya saya tidak diganggu oleh khubuth wal khaba'is, ya, jin-jin yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Namun tanpa mengucapkan bismillah, tanpa mengucapkan bismillah berarti makhluk-makhluk atau jin yang ada di dalam kamar mandi tersebut itu memang tidak mengganggu kita, namun masih bisa melihat aurat kita. Nah, masih bisa melihat aurat kita. Namun dengan mengucapkan bismillah terlebih dahulu, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, sehingga selain setan-setan atau khubuth wal khaba'is di dalam kamar mandi tidak bisa mengganggu, dia juga tidak bisa melihat aurat kita dengan ucapan bismillah. Masya Allah, ya, ini adalah barokah dari ucapan bismillah. Nah, ketika kita membaca bismillah, kita makan, maka setan-setan tidak akan datang kepada kita untuk ikut memakan. Kalau tidak baca bismillah, maka setan ikut makan. Sehingga kita di situ, meskipun makannya banyak, kadang-kadang kurang berbarokah gitu ya. Nah, itu sekilas pembahasan dari ucapan bismillah. Kemudian dalam sholat, ya, dalam sholat kita terbagi menjadi dua. Ada yang baca dengan bismillah dengan keras, jahar, ada yang sir dengan pelan. Nah, jadi kalau kita membaca dengan jahar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu ada dalam kitab Sunan An-Nasa'i dan itu juga sahih. Tapi kalau kita membaca alhamdulillahirabbil alamin itu juga lebih sahih tanpa mengeraskan bismillahnya. Dan itu adalah ikhtilaf yang tidak perlu dipermasalahkan, meskipun yang lebih masyhur dan digunakan di Masjidil Haram pada saat ini adalah yang tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikian pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Setelah ini akan kita tutup dengan tanya jawab bagi mungkin ada